Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad, tempat segala apa yang diciptakannya bergantung kepadanya. Ingat, bersandar kepada Allah akan membuat seseorang itu menjadi nikmat. Lihat ketika kita duduk, punggung merasa pegal, lalu kita bersandar di dinding. Nikmatnya luar biasa. Bagaimana ketika hidup ini disandarkan kepada Allah? Bukankah akan lahir datang begitu banyak kenikmatan-kenikmatan kepada manusia? Maka demi Allah, manusia dengan matanya, mulutnya, telinganya tidak punya alasan dia berputus dari rahmat Allah. Pemirsa, mari kita saksikan sesuatu yang insya Allah bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Mari kita saksikan. Sial bang, dia minggat lagi. Tenang saja Il. Tenang bagaimana bang? Dalam sekejap mata kita telah kehilangan dia. Seperti yang tadi aku bilang, perut buntingnya Warsija tidak akan membawa jauh-jauh dari kita. Tenang, biarkan dia capek sendiri. Setelah itu kita ringkus dia tanpa banyak membuang tenaga Il. Bagaimana? Ya, betul juga bang. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan dia, terutama bayinya itu. Betul Il. Ayo bang. Jangan coba-coba melarikan diri Warsija. Itu hanya akan menyiksa dirimu, juga pada bayi yang ada dalam kandunganmu Warsija. Benar Warsija, benar. Oh, tenang, tenang. Kami toh tidak berniat jahat kepadamu kan? Kami cuma ingin membawa kamu ke dukun beranak untuk mengurus dan merawat kamu sampai melahirkan. Benar kan bang? Benar, Mayu. Bagaimana Warsija? Mau ikut kami baik-baik sekarang? Gembel itu bicara apa bang? Diam di tempatmu Warsija. Atau pisau ini akan menghentikanmu Warsija. Ancaman abang berhasil. Bahaya bang. Ayo bang, buruan bang. Bagaimana bang? Dia sudah mati. Bang, bayinya bagaimana? Mati juga. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini bang? Minggir sejak sebelum ada yang melihat kita. Baik bang. Ayo. Sial bang. Lenyap sudah uang jutaan rupiah yang sudah ada di hadapan kita. Ini salahku juga ya. Pada saat Warsija berlari, aku tidak melihat dia ke arah jurang. Itu juga salahku juga lah bang. Kenapa juga waktu kita mendatangi pondoknya si Warsija itu, kita malah sibuk merayu dia. Jadi minggat dia kan? Ya, dan bayi mahal itu pun mati.
Bayi mahal. Iya bang, tunggu bang. Kira-kira bayi yang dikandung oleh Warsija itu anak siapa ya? Abang, saya, atau... Main. Anggap saja itu baik keroyokan. Selesai. Ya baik keroyokan. Warsija. Tolong! 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 Warsija mati bunuh diri, tolong! Hanya Allah jualah yang mengetahui mengapa almarhumah melakukannya. Karena kita tidak berdaya, kita hanya tahu Warsija teraniaya sepanjang hidupnya. Sejak dia lahir sudah gagu dan hidup mengemis. Semenjak ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Astagfirullah wa a'udzubillah. Masih ada orang yang tega berbuat kejam dan memalukan kepada almarhumah. Menyetubuhi, menghamili secara tidak bertanggung jawab. Karena dia penderita tunawicara dan buta aksara pula. Rahasia siapa lelaki berjiwa admiral itu memang dibawa mati oleh almarhumah. Tetapi camkanlah, Allah akan menuntut dan minta pertanggungjawaban kepada orang tersebut di kemudian hari. Malah bukan di hari-hari mendatang. Dengan hukuman yang terperi dan tidak terbayangkan oleh kita semua. Masya Allah. Pulang untuk makan siang seperti biasanya? Dari mana aja sih? Mas? Jawab, Mas. Kau makan dengan siapa? Warsija. Memangnya kenapa sih? Warsija? Warsija siapa? Retno, cuma satu orang di dekat sini yang bernama Warsija. Warsija si gagu itu? Ya, kalau tidak salah setengah gila. Makan siang di mana? Kuburan, puas kamu. Kuburan? Mas? Mas? Mas, apa maksudmu sebenarnya, Mas? Aduh Retno, kamu dengar baik-baik ya. Yang aku maksud, saya sebagai sekdes ditugaskan oleh Pak Lurah untuk mewakili dirinya ke pemakaman Warsija. Pemakaman Warsija? Memangnya Warsija sudah meninggal, Mas? Ya jelas sudah meninggal. Apa kamu suka? Dia dikubur hidup-hidup, hah? Sebentar, Il. Kayaknya ada yang terlupakan oleh Bu Parajil. Apa bang? Kita kan punya modal cukup kuat untuk membujuk Hendra merelakan bayinya. Tinggal kita mengingatkan saja pada bayi keroyokan itu. Hah? Anak keroyokan? Tunggu bang. Maksud abang anaknya si Warsija yang sudah dikuburkan itu? Persis, Il. Janganlah bang. Itu bisa berbahaya. Berbahaya untuk siapa? Untuk dia atau untuk kita? Ya, serah abang lah. Sekarang kita pesta, Mahendra. Ayo, cepat Mahendra, lakukan. Ada apa, Mas? Mengerikan. Apanya yang mengerikan? Mimpi buruk. Aku pikir apa? Sudah tidur saja lagi ya. Jam berapa sekarang? Jam 12. Memang mau kemana sih, Mas? Nggak kemana-mana. Cuma takut saja.
Stop, El. Stop. Ada apa, Bang? Kamu dengar tidak? Dengar apaan? Aku tidak mendengar apa-apa, Bang. Cepat mundurkan mobilnya. Iya, Bang. Entah ibu mana yang tega membombai, tapi peduli aku. Ini yang dinamakan pucuk dicinta ulam tiba. Bang, jangan-jangan bayi ini anak jin. Hah? Mau anak jin kek? Mau anak Gundurwo kek? Yang penting anak ini bisa dia. Warijah. Warijah, Bang. Ada apa-apa? Warsija apa? Siapapun kau yang mau mencoba-coba melakukan sihir padaku, maka akan kucincang tubuhmu. Dengar, akan aku cincang tubuhmu, sehingga neraka pun tidak mau menerima kehadiranmu. Bang, cepat kabur, Bang. Ayo lari cepat. Bangsat kau! Bayi kita Bang dibawa pergi, Bang. Bayi kita? Siapa yang bawa dia? Bayi kita dibawa pergi. Apa? Kuntilanak. Iya, hantunya Warsija, Bang. Bagaimana ini, Bang? Bang, apa aku bilang? Ini pasti ulahnya si Warsija yang sudah bangkit dari kuburnya, Bang. Ke arah mana setan terkutuk itu pergi? Sana, Bang. Persis dugaan. Rum, tolong kamu ambilkan tusuk ponde peninggalan nenek kita. Cepatlah. Ya, cepat. Bang, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bang? Jangan khawatir. Jelek-jelek begini, aku masih mewarisi ilmu leluhur kami. Meskipun sedikit, lumayan lah. Setelah itu kamu beritahuan, susul aku ke makam.
laknat, kembalikan keponakanku secara baik-baik. Atau pisau ini yang mencincang habis tubuhmu. Sebagaimana aku mencincang-cincang ketembung pisang mainanmu. Hei! Mau membawa keponakanku yang lahatmu? Coba saja, kalau kamu mampu. Pak, di sana bang, di sana. Ayo kita ke sana. Kamu yakin kalau si Warsija itu bangkit dari kubur? saya coba Pak RT. Saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Tenang, Bung, tenang. Bayimu akan kami selamatkan. Tapi kenapa dia mengambil anakku? Bukan anak orang lain. Kau lihat bukan? Kini kamu tidak akan bisa bersembunyi lagi di liang lahatmu. Yang kini sudah terkurung oleh kobaran api. Api yang akan lambat. Oh, dan kini giliran liang lahat anakmu juga yang sudah ikut terbakar. Dasar setan laknat! Jika itu maumu dan menjadikan keponakan itu sebagai tameng hidup, baiklah. Pertama-tama, sinar pisau ini akan menembus kedua lutut. Setelah itu, menembus batang lehermu. Iya. Ternyata kamu benar, Il. Dia memang Warsija. Tetapi tidak mungkin. Dia bisa bergerak secepat itu, Kang. Wah, goblok. Ya namanya juga hantu, ya mungkin saja. Wah, Semoga bayi kita tidak cedera ya, Bang ya. Ini salahku. Juga benci dan Abang, tidak. Dikembalikan. Kagak tahu, Po, saya mah. Tapi persisnya di dekat kuburan Warsija sama si bayinya itu, Po. Lalu kuntilanak itu lari kemana ya? Udah dibilang kagak tahu si Mpo ini. Begitu saya tersadar, dia udah hilang begitu aja. Pasti dia berkeliaran lagi, mencari mangsa. Cari mangsa. Kira-kira siapa lagi yang bakal jadi korbannya? Siapa lagi, Po? Kalau bukan orang-orang yang pernah menghina dia. Bayangin, Po. Sudah miskin, gagu pula.
masih ada orang bejat yang tega menghamilinya. Iya juga ya. Tetapi Maaf Bu, saya minum kopi dan tahu 2, berapa ya? 2.000 saja Pak Hendra. Kok buru-buru? Mau kemana? Tiba-tiba badan saya tidak enak. Yuk, permisi. Sibuk menguburkan orang. Kemarin Warsija, sekarang Jiun dan Main. Aku ini dikemanakan, Mas? Dia dikuburkan. Sama seperti mereka. Kalau kamu juga meninggal. Jadi kamu mengharapkan aku mati? Habis kamu sih. Suami lagi capek, bukannya dipijitin, malah diomelin. Maafkan saya, Retno. Habis aku lagi pusing. Lebih-lebih setelah mendengar cerita di warung kopi tadi. Salah, itu kan cuma info murahan. Buktinya, Jiun dan Main meninggal. Kata mereka, para penasaran itu akan tetap terus membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Tidak. Jangan sampai itu terjadi, Mas. Memangnya kenapa, Retno? Aku pernah mengusir Warsija, Mas. Dengan cara yang sampai sekarang pun aku masih merasa malu. Waktu itu kejadiannya beberapa hari sebelum dia meninggal. Aku mau berangkat arisan dan tiba-tiba Warsija ada di depan pintu rumah. Warsija. Aku tidak mengerti maksudmu. Ini ambil dasar kurang ajar. Bukan dasar berkurang nasib. Kau tidak pergi juga. Tendang sampai pecah. Pergi kau dari sini. Aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa mengendalikan emosi. Bahwa aku juga seperti dia. Aku juga sedang mengandung, Mas. Mungkin itulah sebabnya kenapa dia menunjuk kandunganmu. Dan juga kandungannya sendiri. Entahlah. Karena dia juga ribut menunjuk-nunjuk. Bahkan memasang maksud ke dalam rumah. Seperti mencari sesuatu. Atau seseorang. Memang kuakui. Semenjak Warsija membuat heboh dengan kehamilannya yang tidak pernah tahu siapa yang menghamilinya, aku selalu marah setiap kali bertemu dan berpapasan dengan dia, Mas. Tetapi, Mas mau kemana, Mas? Mas? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dikirain siapa? Ternyata Pak Hendra. Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tumben nih, Pak. Padahal baru tadi siang kita bertemu di pemakaman. Iya. Apa ada orang yang meninggal lagi, Pak? Oh, tidak separah itu Pak Ustadz. Saya cuma mau minta petunjuk Pak Ustadz. Petunjuk? Petunjuk tentang apa lagi ya, Pak Hendra? Begini Pak Ustadz. Saya mau minta petunjuk untuk menolak bala Pak Ustadz. Nolak bala?
udah jadi bikin Salida takut. Pasti ada apa-apanya. Siapa ya? Terima kasih Pak Ustadz atas semua petunjuknya. Benar nih, Pak Hendra tidak mau beritahukan bala apa yang sebenarnya yang Pak Hendra khawatirkan. Dan menyangkut tentang siapa, kalau boleh saya tahu Pak. Maaf Pak Ustadz, mungkin lain kali bisa kita bicarakan. Oh ya, kalau begitu gak apa-apa. Yang penting jangan lupa ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Dan perbanyaklah berzikir. Akan saya ingat Pak Ustadz. Permisi Pak Ustadz. Masih ada satu lagi Pak Hendra. Apa Pak Ustadz? Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, kita harus mendahulukan hablum minanas. Baru setelahnya hablum minallah. Masuk Pak Ustadz. Sebelum kita memohon ampunan dari Allah, kita harus dahulukan dulu saling maaf memaafkan dengan sesama. Terutama pada siapa kita pernah berbuat dosa. Akan saya ingat Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi yang dia sembunyikan? Apa yang kau makan itu? Daging ayam di tempat sampah. Dari tong sampah? Apa kamu tidak salah? Di dalam kan banyak makanan. Aku males, ini tuh enak banget. Itu kotor, Retno. Banyak bakteri. Belum lagi bayi yang ada dalam kandunganmu. Ayo buang. 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 Ya. Muntahkan. Muntahkan, Endong. Ya. Ayo muntahkan. Jangan tidak. Muntahkan. Pak, tahan Pak. Ingat, istri Bapak sedang mengandung tua. Ayo masuk. Masuk. Belakangan ini tingkah laku Pak Hendra jadi lain, Dul. Iya, men. Saya juga heran. Udah, dulu kalau gitu kita cabut ya. Ya udah. Jangan. Tidak. Jangan. Tidak. Retno. Retno. Tidurlah, tidur anakku sayang. Retno, apa yang kamu lakukan? Jangan berisik, Mas. Nanti dia bangun. Siapa yang bangun? Anak kita, Mas. Anak kita? Iya. Lo tahu, Apa? sudah sangat lama aku menginginkan seorang teman, Mas. Maka itu, bayiku, aku pertahankan. Karena aku sangat ingin memilikinya. Tetapi
Tapi apa Retno? Mereka kejam. Mereka ingin merampas bayiku. Merampas bayimu? Mereka siapa? Retno, siapa yang merampas bayimu? Siapa mereka? Munafik. Masih juga kau bertanya? Pak Ustadz, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini Pak Hendra? Saya perlu bantuan Pak Ustadz. Istri saya Pak Ustadz, tiba-tiba dia bertingkah laku aneh Pak Ustadz. Bertingkah laku aneh gimana maksud Pak Hendra? Seperti... Ya sudah, ayo Pak Ustadz. Baik. Itu dia Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tolong saya Pak Ustadz. Suruh dia turun. Pak Hendra, kenapa tidak dengan Pak Hendra saja? Baiklah. Bu Retno, kau dengar sendiri kan? Ayo, turunlah. Atau perlu aku bantu? Hei, diam di tempat kau manusia bodoh. Dan suruh dia mengaku. Mengakui apa? Dan siapa kau ini sesungguhnya? Kau sudah menyebut namaku barusan. Astagfirullahaladzim. Bu Retno, ku mohon dengan sangat. Kau jangan menustaiku. Dan tinggalkanlah raga yang tak berdosa yang kau tempati. Kau bisa membahayakan bayimu yang masih suci, Bu Retno. Bayinya? Bagaimana dengan bayiku? Apakah di antara kalian ada yang peduli? Sudah kuduga. Kalian manusia-manusia busuk. Kemana dia? Itu dia di sana, Pak. Retno! Tolong Pak Ustadz. Anak dan istriku dalam bahaya Pak Ustadz. Kau Warsija bukan? Masih juga melindungi orang yang suruh mengaku. Hentikan! Apa hakmu menghentikanku? Akulah semestinya kau hukum Warsija. Pak Hendra, kau? Ya, aku pernah berdosa besar pada Warsija. Tapi demi Tuhan, aku melakukannya di luar kesadaran. Dasar manusia kotor, busuk, kurang ajar, masih bisa membela diri. Tapi itulah yang sebenarnya sebelum peristiwa yang memalukan itu terjadi, Warsija. Maafkan saya, Retno. Cobalah mengerti keadaan, Reno. Maafkan saya. Sebelumnya kau gagal dalam pemilihan lurah, kemudian gagal dalam anggota dewan. Sekarang mana timbal balik dari partai yang selalu kau banggakan itu? Sumpah demi Allah, Retno. Saya juga tidak tahu kalau saya tidak terpilih. Aku nggak peduli dan aku nggak mau tahu. Yang penting kau harus mengembalikan semua barang-barang perhiasanku, juga tanah sawah orang tuaku yang sudah kau habiskan untuk berkampanye. Mengerti kau suami kere? Bintang jujur, bintang jujur. Ayo minum Pak Hendra. Minum lagi Pak Hendra. Ayo.
Jujur padaku, jujur padaku. Minum air. Buat jujur padaku. Minum semua Pak Indra. Lupakan urusan dunia. Jujurlah padaku. Aku jujur. Ayo, ambil minum air. Mana Pak? Ayo Pak. Ayo. Minum yang banyak Pak Indra. Semua ada yang tidak brengsek. Tambah lagi Pak. Semua jujur. Ayo. Tidak ada yang peduli. Ayo tambah. Jujurlah Pak. Sabar. Sabar. Santikil. Ayo. Ada cewek apa Indra? Ayo dulu nih. Itu kan Warsija. Bareng enak Pak Indra. Ayo Pak Indra, kamu duluan. Setelah itu aku dan Mail. Kita pesta Pak Indra. Kita pesta Pak Indra. Ayo Pak Indra. Ayo Pak Indra. Terus Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama 2 bulan terakhir ini, kau masih meragukan penyelesaianku yang tulus. Tapi anak kita butuh kasih sayang seorang ayah, Mas. Mas, aku mau kau menggendongnya.
bisa bantu saya, Nak? ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله. Jangan engkau berputus dari rahmat Allah. Kenapa? Ketika manusia berputus rahmat dari Allah, na'udzubillah, lihat yang terjadi. Apalagi ketika dia sandarkan keputusasaannya kepada khamr, kepada sesuatu yang membuat dia lupa, na'udzubillah. Ingat peristiwa ketika Rasulullah dimi'rajkan, datang Jibril, faja'a Jibril bi ina'in minal khamrin wa ina'in minal laban, dengan membawa segelas khamr dan segelas susu. Fakhtartul laban, lalu aku memilih susu, kata Rasulullah. Faqala Jibril, ikhtartal fitrah, sungguh engkau telah memilih kesucian. Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam tahu dan sadar bahwa sesuatu yang memabukkan akan membuat engkau lupa. Bahkan apa? Lihat yang dilakukannya. Seorang perempuan yang harusnya dilindungi dalam keadaan susah sulit, bahkan diperkosa, dianiaya, dizalimi. Demi Allah, sandarkan semua permasalahanmu kepada Allah, tapi jangan lupakan ikhtiar. Ingat ketika Rasul berisra, subhanallah, ketika Rasulullah menaiki burak, farakibtu hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis. Begitu sampai di Baitul Maqdis, farabatuhu bil halqatil lati yarbitu bihal anbiya. Nabi Muhammad menambatkan buruknya, mengikatkan buruknya pada satu halaqah. Buruk milik Allah yang mengendarai adalah Rasul. Apa mungkin dicuri? Tidak. Tapi lihat, Rasulullah mengajarkan ikhtiar kepada manusia. Ikhtiar seorang Rasul, apalagi kita seorang manusia. Berikhtiar lalu bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah berusaha, maka serahkan segala urusan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.